Teman-teman pernah dengar pesugihan sate gagak? Pesugihan ini termasuk cukup aneh karena terkenal gak ada tumbalnya. Nah, ini ada rahasianya. Teman-teman pengen tahu? Yuk tonton videonya sampai habis. Hari ini DIAG akan membongkar rahasia di balik pesugihan sate gagak. Prosedur pesugihan sate gagak ini tersebar menjadi cerita rakyat dari mulut ke mulut, terutama di tanah Jawa, daerah Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Pelaku harus mendapatkan seekor burung gagak, jenis burung yang dalam banyak cerita, dalam banyak kebudayaan, dianggap sebagai pembawa pesan dari alam lain. Selanjutnya, gagak itu kemudian disembelih. Dagingnya dipotong kecil-kecil dan ditusuk menjadi sate, layaknya sate ayam atau sate kambing biasa. Tidak ada yang spesial dari bumbunya, yang spesial adalah niat dan dagingnya. Selanjutnya, pelaku harus memilih lokasi. Pelaku harus menyewa sebuah gerobak sate, mendorong gerobak itu sendirian menuju lokasi yang biasanya dikenal keramat atau angker. Disinilah ujian sesungguhnya dimulai. Pelaku harus menunggu pembeli pertama mereka. Pembeli yang bukan berasal dari dunia kita. Disinilah peran sang ahli supranatural. Sang dukun harus bisa secara tepat mengidentifikasikan makhluk yang ada di lokasi tersebut. Apakah benar makhluk itu bisa memberikan pesugihan? Apakah benar makhluk itu mau memberikan pesugihan? Disitulah kejelian sang ahli supernatural dipertaruhkan. Jika ritualnya diterima, sosok pembeli itu akan datang. Menurut catatan kami, pembelinya digambarkan sebagai sosok yang dikenal sebagai genderuwo. Sosok tinggi besar, hitam, dan berbulu dengan aura energi yang sangat kuat. Kadang ia hanya muncul sebagai suara berat tanpa wujud yang bertanya, berapa harga satenya? Di saat inilah mental pelaku diuji. Ada dua skenario kegagalan yang paling umum di sini. Yang pertama, jinnya tidak datang sama sekali, artinya ritualnya ditolak. Yang kedua, pelakunya lari ketakutan ketika bertemu dengan sang genderuwo. Dan ini yang paling sering terjadi. Tapi jika pelakunya tetap teguh, transaksi pun terjadi, dan disinilah rahasianya. Banyak yang percaya pesugihan ini berhasil jika jin itu membeli sate dan memberikan uang. Tapi tidak seperti itu. Ada dua hasil dari transaksi ini. Jika jin memberikan uang, jika genderuwo itu membayar sate gagak Anda dengan uang, entah itu uang kuno atau uang modern, artinya perjanjian itu hanya sebatas jual beli. Anda menjual sate, dia membayar. Transaksinya selesai. Dia tidak memiliki kewajiban apapun untuk membantu Anda di masa depan. Anda hanya akan pulang membawa uang hasil jualan sate. Hasil kedua adalah bila jin tidak memberikan uang. Nah, ini yang dicari. Jika jin itu memakan satenya dan pergi tanpa membayar atau memberi uang dalam bentuk daun, itu artinya dia telah berhutang kepada Anda. Pembayarannya bukan lagi uang, melainkan bantuan gaib untuk mendorong kelancaran rezeki dan kekayaan si pelaku di kemudian hari. Disinilah rahasia dari pesugihan gagak. Jadi, apakah pesugihan ini benar-benar tanpa tumbal?
Mungkin iya, tapi tidak sesederhana itu. Fakta pertama, tumbalnya bukan nyawa. Secara teknis, tumbalnya adalah sate gagak itu sendiri. Tapi bahayanya adalah bisa muncul ketergantungan pada sang jin, gangguan psikologis, ketergantungan pada alam gaib yang tidak rasional dan mengganggu kehidupan. Fakta kedua, adanya kesuksesan yang tidak dijamin. Ritual ini sangat sulit. Pertama, menemukan lokasi yang tepat dan berjodoh dengan penunggunya sendiri adalah sebuah tantangan. Satu lokasi keramat jarang bisa digunakan berulang kali oleh orang yang berbeda. Yang kedua, harus ada kecocokan frekuensi antara si pelaku dan jin tersebut. Jika jinnya tidak suka, dia tidak akan muncul. Fakta ketiga, ini adalah bantuan tanpa batas waktu. Jika perjanjiannya berhasil, bantuan dari jin ini tidak memiliki jangka waktu yang jelas. Seminggu, sebulan, setahun, semua suka-suka si jin. Ini bukan kontrak kerja, ini adalah belas kasihan dari makhluk yang agendanya tidak pernah kita ketahui. Fakta keempat, ini bukan pesugihan murni. Sebenarnya, banyak ahli spiritual melihat ini bukan sebagai pesugihan transaksional, melainkan tanda sayang atau interaksi kebetulan. Pernah dengar kisah tukang nasi goreng yang dagangannya dibeli kuntilanak? Atau tukang ojek yang penumpangnya ternyata makhluk halus? Setelah kejadian itu, rezeki mereka mendadak lancar. Ini adalah bonus. Ini adalah tanda sayang dari makhluk halus, bukan hasil dari perjanjian terstruktur. Tapi, perlu kita pahami, khasanah gaib Nusantara sangat beragam. Bisa jadi ada oknum dukun yang menggunakan kedok pesugihan sate gagak untuk menutupi ritual lain yang sebenarnya meminta tumpal. Teman-teman, pemirsa harus selalu waspada. Di DIAG, kami percaya pemahaman adalah senjata pamungkas melawan ketakutan. Kami ada untuk menguak, memberdayakan, dan melindungi Anda dari tipuan alam gaib. Kisah pesugihan atau misteri apa lagi yang ingin DIAG ungkap? Beritahu kami di kolom komentar di bawah. Tetap waspada, tetap cerdas, sampai jumpa di investigasi berikutnya.